Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita mulai lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yassiri amri wa hlul lisani yafqahu. Jadi saya sekarang akan membuat padanan bahasa aslinya di YouTube dengan judul bermain dengan segmen. Jadi bagaimana pada dasarnya kalau misalkan ini saya tekan, maka nanti kita lihat di sini ya. Jadi kalau saya tekan nanti ini akan nyala. Jadi kita bisa tahu deh mana kaki dari ini yang berhubungan dengan bar LED mana yang nyala. Kalau kita kasih 0 maka dia akan nyala, kalau 1 maka akan padam. Ya, programnya gampang aja ya untuk mengecek ini. Saya gunakan aja yang geser LED yang sebelumnya. Yang ada kan yang port 1 kita geser ke sini, kalau ditekan yang atas, kemudian geser ke sini, kemudian kalau tekan di bawah. Itu akan kita gunakan untuk mencoba menyalakan segmen ini. Oke, seperti biasa, lanjut aja kita buat project. Ini project, saya kasih nama bermain sama segmen. Oke, kemudian saya ke AT89 C51. Oke, kemudian add new existing group, kasih nama jump 7 segmen. Nah, kita buka aja file yang sebelumnya ya. Geser LED. Oh, kesini sih. Oke. Nah, saya gunakan aja file program ini ya. Copy aja. Ini ke sini. Tapi sekarang bedanya apa? bedanya itu bedanya sekarang kita bukan lewat ke tabelnya port 1 tapi ke port dimana segmen ini berada, berarti port 2. Oke, port 2 ya, kita cari port 1, ini ganti port 2 begitu aja. Oh, ini bukan yang pakai tombol, yang salah ini. Ini ya, yang rotate input yang ada tombol panel P1 nya ini yang kita pakai, bukan yang tadi, salah. Oke, hapus saja keterangan ini. Oke, tapi sekarang bukan ke port 1 tapi ke port 2. Oke, terbalik ini. Terbalik tuh. Ya, saya save, compile. Oke, coba kita jalankan. Kita ke embedded 3. Apa namanya tadi ya? Bermain dengan segmen. Lupa. Sebentar. Ini belum dianukan. Kita buat outputnya hex. Target 12. Oke.
Nah, ini ada masalah ya. Coba kita lihat. Seharusnya digeser bukan 1 yang nyala, maksudnya logika 1, tapi yang digeser adalah 0. Berarti seharusnya ini bukan A-nya bukan 1, tapi A-nya itu adalah kebalikan dari 1. Coba berarti ini seharusnya A-nya itu, sekarang kita komplemen aja. A sama dengan, bisa nggak komplemen A? Oke, hasil ya. Sekarang hanya kita ini kan. Nah, ini kemudian ininya juga kita ganti nih. Jika A-nya di ujung, berarti jika datanya itu, kalau di ujung itu kan berarti, ini kalau udah data ini dulu deh. Ini berarti sekarang kan seperti ini. A itu sama dengan tuh 0, nah gitu ya. Nah, sekarang kalau dia di ujung nolnya, berarti 0 di sini kan ya. Kalau 0 di ujung berarti, kalau 0 di ujung berarti kan gini ya, 0. Nah, 0-nya harus kembali lagi ke sebelah sini. Nah, sekarang ini berapa ini? 0, 1, 1, 1 ini. Nah, ini harus kita rubah menjadi bilangan heksanya ya. Pada pusing-pusing ya, saya gunakan aja kalkulator. 1, 1, 1, 1, salah bukan. Berarti 0, 1, 1, 1. Satu. Ini kan ya, berarti kan di sini 0 ya. 0, 1, 1, nggak ditampakkan 0-nya ya. 0, 1, 1, 1, berarti dia X-nya 7F. 7F. Jadi A-nya adalah 7F. Jika ini adalah 7F, maka sekarang A-nya harus berubah menjadi, kita gunakan kalkulator lagi. 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0. Nah, gini ya. Itu adalah FE. Oke. Maka A sekarang menjadi FE. Sekarang kalau ke kanan, jika dia 0 FE, salah. Jika kanan ditekan dan A adalah 0 FE, maka A-nya itu harusnya menjadi 7F. 0 FE berarti kan nolnya di sini ya. Maka harus kembali ke sini. Harus menjadi 7F. Oke. Kita lihat ya. Kan? Oke. Salah ya. Kira-kira salahnya apa nih? Kita cek. Oh iya, ini karena kalau misalkan kita geser ini ya, makanya ini 0 semua. Kan gitu ya.
Berarti seharusnya ini, kita catat dulu ya, 7F, kemudian oke, berarti seharusnya if kiri sama dengan 0, kemudian if, bisa nggak gini ya, if not A sama dengan 80, so, maka A nya sama dengan, aduh bingung if not A sama dengan 80 ya, 80 berarti gini kan, maka A nya seharusnya gini deh, gini ini udah benar ya, oke. Nah kemudian kosong, gini aja pada bingung ya, ini aja kita buat gini nih, gitu. Jadi waktu tampilin ke LED ini kita balik gitu. Jadi kita nggak bingung nanti. Jadi tetap ya. Oke. Maka A-nya ini kan 1. Else A, oke. Jadi cuma outputnya yang kita balik, pada pusing ya. Gitu aja kayaknya. Kemudian kalau ke kanan, jika dia 1, jika A-nya 1 kan berarti gini ya, udah digeser di kanan paling ujung, maka A-nya menjadi 0x80. Tapi waktu ditampilin dia dibalik. Nah gitu aja. Ini lebih mantap seperti ini. Oke, dijalankan. Cek. Oke, benar ya. Nah ini supaya nggak terlalu cepat, jadi kita delay-nya kita tambah. Delay-nya kita tambah aja. Oke. Terlalu lambat ya. Ya. Oke, berhasil ya. Ini untuk mengecek segmen-segmennya. Kemudian kita bisa tahu nih kalau mau untuk angka 9 seperti apa, mana yang 0 yang sini kita berikan. Itu sudah kita peroleh tabelnya. Nah, ini ya sudah saya tabelkan. Kalau untuk angka 0 maka ABCD-nya ini harus datanya ini dan seterusnya. Ini D7 sampai D0 itu yang ini ya. Kalau ini kita kasih 0 maka ini yang nyala yang ini. Kalau ini saya kasih 1 ini 0, yang ini yang nyala dan seterusnya. Seperti tabel ini ya. Oke, nah sekarang bagaimana seperti yang yang sebelum video itu sebelumnya.
Kalau misalkan ini saya tekan, maka akan muncul bilangan desimal naik dari 0 sampai 9. Kemudian kembali ke 0 lagi sampai 9. Jadi bilangannya naik, tapi kalau ini saya tekan, maka muncul bilangannya tuh menurun dari 9 ke 0. Gitu. Yes. Jadi intinya ini untuk naik, bilangan naik, ini untuk bilangan turun. Gitu. Ya, saya buat di sini, saya buat aja di sini ya. Saya remove, saya buat yang baru. Apa filenya ya? 7 segmen naik turun. Oke. 7 segmen naik turun. Oke, ini bukan ya, bukan 7F, salah kita nih. 1,0. Udah apa itu? Dong, 0,080, kemudian apa ini? Nggak ada. Oke, nah sekarang coba kita pengen menampilkan angka di sini, ya, angka digital desimal maksudnya, dari 0 sampai 9. Kalau saya tekan di atas, kemudian kalau saya tekan di bawah, angkanya menurun dari 9 sampai 0. Ini tujuannya hanya untuk memperkuat kita dalam program aja, mempernambah, membuat kita lebih terampil, ya, menggunakan bahasa C. Kalau yang sebelumnya kan, ini kita gunakan bahasa assembly ya. Ini ya. Nah, sekarang kita menggunakan bahasa C. Ini berarti saya keluarin aja dulu ya. Remove. Dan saya add new bahasa C. Kasih nama aja 7 segmen naik turun. Oke. Mana sih? Include seperti biasa. Rek 51H. Kemudian karena tombol ini kita nanti akan gunakan ini ya. Ini di port 0, 0, 0 di 1. Yang atas ini untuk naik, yang bawah untuk turun. Oke, berarti saya kasih nama aja ini untuk cara naik gitu. 0.0. Ini yang turun. 0.1. Kemudian void main. Kemudian kita buat tabel seperti ini ya, seperti yang nah ini kita buat tabel seperti ini. Tapi kalau menurut saya ya, mana sih, untuk supaya nggak bingung dulu, kita jangan pakai tabel itu, tapi kita pakai angka desimal biasa dulu. Jadi kita buat array tipe char. Kenapa char? Karena char itu 8 bit ya. Bilangan itu ya namanya, bilangan sama dengan, nah ini maksud saya 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, jadi ini tujuannya apa sih? Gini dulu, bukan bilangan yang ini ya, untuk mempermudah lihat sekuensinya benar apa enggak, karena enak kita ngeliat 0, 1, 2, 3 gitu. Kemudian nanti akan saya tampilkan di port yang ini dulu, port 1 dulu. Kalau sudah benar di desimal 1, 2, 3 benar, baru kita main ke sini supaya lebih mantap programnya.
ya, karena bilangan ini butuh indeks ya, nih kan butuh indeks, maka kita buat file baru lagi, butuh indeks x ya, mana x itu sama dengan 0, mulai dari awal kan. Terus seperti biasa, while sama kita tampilkan dulu bilangnya. Kita tampilkan ke export 1 dulu ya, saya bilang tadi, supaya enak melihatnya. Karena sekuensinya kita lebih gampang menghafal, mendeteksi 1, 1, 0 ya, 1, 1 kemudian 1, 0, 0 gitu ya, daripada heksadesimal bingung nanti. Jadi gitu ya, P1 sama dengan bilangan x, karena x nya 0 berarti angka 0 dulu akan tampil kan. Kemudian sekarang kita cek nih, kalau misalkan tombol yang di atas yang ditekan ya, maka dia naik tadi kan. Kalau tombol bawah maka jasanya turun. Oke, if naik, tombol atas itu kan naik ya namanya, if naik dengan 0, kalau 0 itu berarti ditekan, dan turunnya itu 1, artinya tidak ditekan itu, maka kemudian x nya kita naikkan indeksnya kan gitu ya, maka x nya kita naik. Oke, naikkan. Tapi kita cek juga nih, jika nanti misalkan x nya indeksnya itu melebihi dari jumlah bilangan ini kan ada 10 ya, berarti melebihi dari 9, maka harus kita kembalikan ke 0 gitu kan. Berarti gini aja, if x itu sama dengan 10 kan gitu ya. Kalau di jumlah misalkan awalnya misalkan x nya 9, berarti kan angka 9 yang muncul kan, ditambah misalkan dijumlahin lagi berarti jadi 10. Kalau 10 seharusnya dia kembali ke 0 kan gitu ya, maka kita kembalikan aja ke 0. If x sama dengan 10, maka x sama dengan 0. Jadi sekarang yang akan ditampilkan bilangan yang ini, yang 0 gitu. Oke, if x sama dengan 10, maka x sekarang menjadi 0. Oke, nah sekarang kalau yang tombol itu yang ditekan, tombol turun, if turun sama dengan 0 dan naik sama dengan 1 ya, maka indeks x nya yang kita turunkan. Tapi kalau seperti ini, kalau misalkan x nya itu sudah di 0, sudah di 1 misalkan, indeksnya 1 ditampil, misalkan x nya 1 ya, tampilkan 1, kemudian kurangin dia jadi 0, nanti 0 yang indeks 0 ini nggak akan bisa pernah dicek nih ya kan, soalnya kembali lagi ke atas enggak. Misalkan kita ini kayaknya harus dicek dulu di sini sebelum kita kurangin. If x sama dengan 0, jadi x juga udah di sini nih, maka baru kita buat x nya menjadi 9. Karena x 0 nya sempat ditampilkan di sini, nanti sempat ditampilkan, baru kemudian dicek ini kan, misalkan masih turun gitu ya, cek apakah 0, masih dipencet berarti kan dia kalau udah 0 dia kembali lagi, dia harus kembali ke 9. Maka jika ini sudah 0, maka sekarang x ke 9 gitu.
Terus jika dia tidak 0, baru X-nya ini kita kurangi. Kan gitu kan. X-nya kita kurangi. Jadi misalkan nih, dia sudah 0 nih ya. Apakah 0? Iya, 9. Gitu. Maka lompat ke atas lagi. Tapi kalau misalkan belum 0, misalkan masih 1. Apakah dia 0? Tidak. Tidak 0. Maka dikurangi. Yang dari 1 menjadi 0. Nanti 0-nya akan ditampilkan ke P1. Gitu. Gitu ya. Jadi kalau ini ditekan, kemudian di atas ditekan atau naik, maka X-nya naik. Jika sudah sampai 9, kemudian misalkan ini di plus jadi 10 kan, 10, maka dia harusnya kembali ke 0. Kembali ke 0, ini udah selesai if-nya, maka yang ini sekarang program ini tampilkan ke port 1. Oh ya, sekali lagi, kenapa port 1 bukan yang sampai karena untuk mudah mendeteksi perubahannya. Itu ya. Oke. Save. Oh, ini harus kita kasih delay ya. Seperti biasa. Supaya kelihatan. Makanya kita deklarasikan delaynya. Delay, kita di sini buat prosedur delaynya. Unsigned. Oh, integer i. Kenapa integer? Karena kita ini delaynya nanti sampai 30.000, sedangkan kalau tipe char itu cuma sampai 255 aja. Oke ya. For i sama dengan 0 sampai i sama dengan 30.000 i. Oke. Seperti ini. Lihat. Oke, kita ambil. Aduh, batuknya. Oke, udah ya. Nyala kan? Oke, benar ya. Nah, ini, waduh. Kayaknya karena kalau kita tekan tombol ini agak lama, dia langsung jalan melebihi beberapa langkah gitu ya, berapa digit, berapa cacahan. Berarti kini kayaknya harus kita akalin nih. Ini akalin, kita kasih untuk mendeteksi tombol, dia sewaktu ditekan mati dulu, baru dilepas, baru dia cacahnya berubah. Saya gampang aja, kita kasih ini aja, while naik sama dengan 0. Nah, while naik sama dengan 0, maka dia nggak kemana-mana, akan sini terus. Ini tujuannya agar saat tombol dilepas, baru indeks ya, X ya, atau cacahan gitu ya, baru X berubah atau cacahan berubah gitu ya, berubah gitu. Berarti yang sini juga harus kita kasih while turun sama dengan 0, tahan, save, compile. Nah, kalau ini baru enak kita. Masih ya? Suruh compile belum nih? Oh, masih ya? Ya kan? Saat dilepas berubah. Tujuannya apa ya? Supaya untuk melihat ini aja cacahannya. Benar apa enggak? 0, 1, 2, 3. Gitu ya, berarti benar ya. Turunnya? Iya,
kalau ini udah benar, cacanya kita udah yakin cacanya benar, maka ini kita ganti aja nih portnya, jangan ke port 1, tapi ke port 2 untuk 7 segment. Kan gitu ya. Kemudian ini ya, kita buat yang baru, bilangan yang sesuai dengan yang ini ya, yaitu 0x3, 0 apa tadi, 09f 09f, 0. Oke, ini ya, 03 09f 025 0d 099 0x49 0x C1 01f. Oke, ini dari mana? Ini ya, setelah kita cek tadi yang bermain dengan sama segmen, kita cek, baru kita lihat padanan komposisi untuk membentuk angka 0 itu apa, dan seterusnya sampai 9. Oke, setelah itu kita compile, kita jalankan. 1 2 3 4 5 6, benar ya, 6 5 4 3 2 1 0 9, benar ya. Oh ya, karena kita sudah pakai ini ya, kayaknya nggak perlu pakai delay juga bisa nih. Coba, nggak perlu pakai delay. Ya, nggak perlu pakai delay kan ya. Ya. Jadi kita bisa enak mencari kesalahan kalau seperti ini, benar atau enggak. Jadi kita bisa cek satu-satu. Oke. Berarti, tapi ini nggak sesuai keinginan kita ya. Kalau yang kita sebelumnya kan, kalau saya tekan ini sekali, ya, saya tekan ini sekali, maka ini akan cacah naik sampai 9. Kemudian saya tekan ini kembali, dia kembali ke bawah 9 sampai 0 gitu ya. Berarti programnya harus kita rubah lagi nih. Program harus saya rubah nih. Kira-kira apa yang mau kita rubah? Pasti pada bagian ini nih. Oh ya, karena kalau misalkan ini ditekan sekali ini nyala terus, ditekan sekali ini turun terus, berarti kita harus ada suatu penanda. Penanda kan ya, kita harus gunakan ini nih. Bit addressable ini kita gunakan sebagai tanda bahwa sudah naik atau sudah turun, atau tombol sudah ditekan atau enggak. Seperti biasa, kita kasih nama up, pakai variable bit ya, kita kasih nama up aja, 0x0h. Ini alamat yang ini berarti. Kemudian bit tombol ini saya gunakan untuk memberitahu program bahwa tombol itu udah ditekan. Alamatnya yang ini ya. Sebenarnya semua ini bebas ya, tapi saya lebih enak mulai dari awal gitu. Oke, tombol ini mungkin saya blok dulu ya. Oke, kayaknya pada bagian ini nih, pasti pada bagian ini. Oke, jika naik turun, jika naik, maka jika ini masuk sini, berarti tombol udah ditekan kan ya. Tombol sama dengan 1. Tombol sama dengan 1. Berarti di sini harus kita deklarasikan dulu. Tombol itu sama dengan 0. Oke.
seperti ini juga ya. Jika ini ditekan maka tombol tuh sama dengan 1. Jadi tandanya apa? Tombol udah ditekan gitu. Tombol udah ditekan. Kemudian kalau yang di atas ini maka up, tanda bahwa up-nya sudah tekan. Kalau yang di bawah ini tekan maka tandanya up-nya harus sama dengan 0. Oke. Oke, ini kayaknya harus saya pindahin ini deh. Ini saya oops. Ini udah ya. Jadi untuk ini hanya untuk memberi tanda apa yang harus dilakukan. Kalau tombol 1 sama dengan 1, maka tombol udah ditekan. Ya. Kalau up berarti ini naik ke atas, kalau up-nya 0, kalau up-nya 1 naik ke atas itu maksudnya cacahan naik, up 0 berarti cacahan turun. Oke, kita tinggal cek aja. If tombol sama dengan 1, maka cacahan harus naik, siap naik kan gitu ya, atau siap turun, berarti artinya tombol udah ditekan. Kemudian kita cek lagi, jika up sama dengan 1, nah ini maka cacahan naik kan gitu kan, baru ini masuk nih yang ini kan gitu ya. Jika jumlahnya 1, up-nya 1, maka cacahannya naik gitu kan. Cacahannya naik. Nah kemudian harus else. Kalau misalkan tidak 1 up-nya, ini kan else ini dari if ini kan gitu ya, berarti kalau up-nya tidak 1 pasti 0 kan gitu. Else ini yang untuk 0 ya, ini berarti up-nya sama dengan 0 kan gitu ya, atau turun, cacahan turun. Kalau ini cacahan naik kan gitu. Oke, cek benar nggak nih? Coba kita compile. Warning. Apa nih? On call segment. Oh, delay. Oke. Beres ya. Coba sekarang kita jalankan. Oke. Turun? Iya. Naik? Iya. Sip ya? Kayaknya delaynya terlalu cepat. Saya naikin aja dikit supaya kelihatan cacahannya. Cek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Iya. Sip ya? Oke, gimana sekarang? Misalkan ada orang kita pengen, gimana kalau saya pengen bisa matikan? Kalau ini kan nggak bisa dimatikan nih, kecuali reset, itu pun kembali ke 0. Nah, gimana caranya? Ya kita modifikasi aja. Yang bikin dia nyala tuh apa? Tombol ini kan. Tombol kalau 1 maka dia nyala. Nah seharusnya kalau tombol ditekan lagi maka dia harusnya mati. Misalkan saya tekan ini nyala, saya tekan ini lagi harusnya dia mati.
Nah, gimana caranya? Ya gampang aja, kita mainin tombol ini ya. Kalau ditekan lagi maka tombolnya jadi 0. Gitu, gimana cara? Kita balikin aja tombol ini. Kalau ditekan lagi tombol menjadi terbalik, ini menjadi terbalik. Nah, gini. Itu juga dengan yang gini. Nah, tombol. Aneh ya. Tombol. Bahasa apa ya tombol? Oke. Set. Saya tekan lagi. Mati. Tekan lagi. Nyala. Set. Mati. Tekan. Nyala. Saya tekan lagi. Mati. Oke. Kalau misalkan ini mau diaktifkan juga bisa. Supaya tidak terjadi 2 kali, tombolnya tidak terjadi penekanan lebih dari 1 kali. Coba kita cek. Tut, mati kan? Tut, nyala. Tut, mati. Tut, nyala. Oke, gitu ya. Oke, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.